Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Salsabila Jaina dengan NIM 2306704 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai uji tarik pada pengujian bahan. Uji tarik adalah salah satu jenis pengujian mekanik yang digunakan untuk mengukur sifat mekanis material, khususnya dalam hal kemampuan material dalam menahan gaya tarik sebelum akhirnya mengalami deformasi atau patah. Pengujian ini juga sangat penting di berbagai industri seperti industri konstruksi, penerbangan, hingga manufaktur material untuk memastikan suatu kualitas dan keamanan material yang akan digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan daya tahan tinggi. Ada beberapa penjelasan detail mengenai uji tarik. Yang pertama ada pengertiannya. Uji tarik sendiri adalah proses pengujian material dengan cara menarik sampel material tersebut pada kedua ujungnya hingga putus atau mengalami deformasi secara permanen. Dengan mengaplikasikan gaya tarik secara perlahan, kita dapat mengamati respons material terhadap gaya tersebut, yang tercermin dalam perubahan panjang atau deformasi suatu material. Respon ini juga membantu dalam menentukan sifat-sifat mekanis material seperti kekuatan tarik atau tensile strength atau batas luluh yield strength dan modulus elastisitas elastic modulus. Yang tadi adalah pengertian. Yang kedua ada tujuan dan manfaat uji tarik. Tujuan dari uji tarik itu adalah mendapatkan data kuantitatif mengenai sifat-sifat mekanis material, khususnya kemampuan material tersebut menahan gaya tarik. Ada beberapa manfaat utama dari uji tarik. Yang pertama itu mengetahui sifat dasar suatu material seperti kekuatan dan kelenturan. Yang kedua adalah membantu pemilihan material yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Yang ketiga adalah memastikan material sesuai dengan spesifikasi standar yang digunakan. Yang keempat dan yang terakhir adalah menilai kemampuan material dalam menahan beban aplikasi yang melibatkan tegangan. Selanjutnya ada yang ketiga, prinsip dasar uji tarik. Prinsip uji tarik itu melibatkan pengaplikasian gaya tarik pada sampel material. Biasanya itu dalam bentuk batang atau lempeng pada arah aksial hingga terjadi patahan atau kegagalan pada suatu material. Uji tarik ini juga dilakukan pada mesin uji tarik yang bekerja dengan menarik kedua ujung sampel, dan data yang dikumpulkan meliputi besarnya gaya tarik yang diaplikasikan dan perpanjangan yang dialami oleh sampel. Selanjutnya, data dari uji tarik seringkali disajikan dalam bentuk grafik tegangan-regangan atau yang biasa disebut dengan stress strain curve, di mana sumbu vertikal menunjukkan tegangan atau stres dan sumbu horizontal menunjukkan regangan atau strain. Grafik ini juga membantu dalam memahami bagaimana material berperilaku dalam kondisi tarikan, dari elastis atau reversible hingga plastis atau irreversible. Selanjutnya ada alat dan perlengkapan atau alat dan bahan yang digunakan dalam uji tarik. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam pengujian tarik ini. Yang pertama adalah grips atau untuk menjepit sampel di kedua ujungnya sehingga gaya dapat diaplikasikan secara merata. Yang kedua adalah mesin uji yang sering digunakan. Mesin ini juga memberikan gaya tarik secara bertahap dan mencatat data tegangan dan regangan. Yang selanjutnya ada extensometer. Alat ini juga mengukur perpanjangan material dengan akurat. Selanjutnya ada sensor beban atau load cell, mengukur besarnya gaya yang diterapkan pada material. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, spesimen material atau jenis material yang akan kita gunakan. Contohnya seperti baja, aluminium, kuningan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada metode pelaksanaan uji tarik. Ada beberapa metode pelaksanaan atau langkah-langkah umum yang biasa dilakukan dalam pengujian tarik ini. Yang pertama adalah persiapan sampel. Sampel itu dipotong pertamanya, kemudian dibentuk sesuai dengan standar yang berlaku. Misalnya, untuk logam, standar umumnya seperti ASTM E8, yang biasanya digunakan untuk mengatur dimensi dan bentuk suatu sampel. Yang kedua adalah penjepitan. Sampel tersebut dijepit pada kedua ujung dengan kuat dan merata agar tidak ada slip atau pergeseran selama pengujian berlangsung. Selanjutnya adalah pemberian beban tarik. Mesin uji ini menarik sampel dengan laju tertentu, dengan gaya tarik serta perpanjangan sampel dicatat. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Data tegangan regangan dikumpulkan hingga material mencapai batas maksimal, baik dalam bentuk patah atau deformasi yang tidak kembali ke bentuk awal maupun sebaliknya. Selanjutnya ada standar uji tarik.
Pengujian tarik diatur oleh berbagai standar internasional yang membantu memastikan bahwa hasil uji tarik bisa dibandingkan secara konsisten antara laboratorium atau institusi yang berbeda. Standar-standar ini juga mengatur suatu dimensi, seperti bentuk sampel, laju tarikan, dan prosedur uji yang harus diikuti. Ada beberapa standar yang umum digunakan antara lain yaitu ASTM E8 atau E8M untuk pengujian logam. Yang kedua ada ISO 527 untuk pengujian plastik, dan yang terakhir ada ASTM D3039 untuk pengujian material komposit. Selanjutnya adalah parameter utama dalam uji tarik. Ada beberapa parameter yang diperoleh dalam uji tarik, yaitu yang pertama ada kekuatan tarik maksimum atau Ultimate Tensile Strength atau UTS. Tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh material sebelum patah. Yang kedua adalah batas luluh atau yield strength, tegangan di mana material mulai mengalami deformasi plastis secara permanen. Yang ketiga adalah modulus elastisitas atau Young's modulus. Itu tuh menunjukkan kekakuan material yang diperoleh dari kemiringan awal kurva tegangan-regangan pada daerah elastis. Selanjutnya adalah elongasi atau perpanjangan, persentase pertambahan panjang material saat putus yang menunjukkan kemampuan material mengalami deformasi sebelum patah. Selanjutnya adalah sifat material yang diperoleh dari hasil uji tarik. Yang pertama itu adalah stres atau tegangan. Stres atau tegangan merupakan gaya per unit luas dari material yang menerima gaya tersebut. Satuan dari stres atau tegangan tersebut itu tuh Newton per meter kuadrat. Yang kedua ada strength atau kekuatan. Strength atau kekuatan itu merupakan kemampuan bahan untuk menahan deformasi tanpa kerusakan. Semakin besar beban yang mampu diterima oleh material, maka material tersebut dapat dikatakan memiliki kekuatan yang tinggi. Selanjutnya adalah stiffness atau kekakuan. Stiffness atau kekakuan sendiri adalah sifat yang didasarkan pada sejauh mana bahan tersebut mampu menahan perubahan bentuk. Ukuran kekakuan suatu bahan dapat dilihat dari nilai modulus elastisitasnya, yang mana itu diperoleh dengan membagi tegangan satuan dengan perubahan bentuk satuan-satuan yang disebabkan oleh tegangan tersebut. Yang selanjutnya adalah hardness atau kekerasan. Hardness atau kekerasan sendiri adalah ukuran kemampuan material menahan deformasi plastis lokal akibat penetrasi pada permukaan. Selanjutnya adalah toughness. Toughness atau ketangguhan. Toughness atau ketangguhan adalah kemampuan bahan untuk menyerap energi hingga spesimen putus. Energi yang diserap tersebut digunakan untuk berdeformasi dan mengikuti arah pembebanan yang terjadi. Ketangguhan suatu material dapat dilihat dari luas daerah di bawah kurva stress strain. Semakin besar luas daerah di bawah kurva, maka material tersebut dikatakan semakin tangguh. Selanjutnya adalah resilience, adalah kemampuan suatu bahan untuk menyerap energi pada waktu berdeformasi secara elastis dan kembali ke bentuk semula apabila beban dihilangkan. Modulus of resilience dapat ditentukan dengan menghitung luas area yang terdapat di bawah daerah elastis. Selanjutnya adalah yield strength, adalah besarnya tegangan yang dibutuhkan untuk mendeformasi plastis. Sebagian besar material mengalami perubahan sifat dari elastis menjadi plastis, yang mana itu berlangsung sedikit demi sedikit dan titik saat deformasi plastis mulai terjadi. Sukar ditemukan secara teliti sehingga tegangan luluh dihitung pada perpotongan antara kurva tegangan-regangan dengan garis sejajar dengan kemiringan kurva pada regangan tertentu. Setelah yield strength ada lagi ultimate tensile strength, yaitu besarnya tegangan yang diperoleh dari hasil perbandingan gaya maksimum terhadap luas penampang spesimen mula-mula. Selanjutnya adalah fracture strength, adalah besaran tegangan yang terjadi pada saat spesimen putus. Engineering fracture strength memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan ultimate tensile strength karena gaya yang terjadi dibagi luas penampang mula-mula. Tetapi pada kondisi sesungguhnya, nilai fracture strength lebih besar karena gaya dibagi luas penampang aktual yang lebih kecil dibandingkan luas penampang mula-mula. Selanjutnya adalah modulus of elasticity. Modulus of elasticity adalah gradien kurva dalam daerah elastis di mana perbandingan tegangan dan regangan selalu konsisten. Selanjutnya ada elastic region. Elastic region adalah suatu daerah yang apabila spesimennya diberi gaya sebelum batas luluh dan apabila gaya tersebut dihilangkan maka spesimen akan kembali ke kondisi semula atau tidak ada pertambahan panjang pada spesimen tersebut.
Selanjutnya ada plastic region. Setelah elastic region tadi ada plastic region, yang mana plastic region adalah suatu daerah di mana bahan mengalami pertambahan panjang akibat pembebanan, dan apabila pembebanan tersebut dihilangkan maka bahan tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Apabila beban tersebut ditambah secara kontinu maka bahan juga akan mengalami pertambahan panjang secara kontinu hingga putus. Plastic region ini kebalikan dari elastic region. Selanjutnya ada grafik tegangan-regangan. Grafik tegangan-regangan itu memberikan representasi visual dari hubungan antara tegangan dan regangan yang dialami material selama uji tarik. Ada beberapa poin penting dalam grafik tegangan-regangan. Yang pertama adalah zona elastis. Zona elastis itu material akan kembali ke bentuk awalnya jika gaya dihilangkan. Yang kedua ada titik luluh. Titik luluh itu titik di mana material mulai mengalami deformasi plastis. Selanjutnya ada zona plastis. Zona plastis itu material tidak akan kembali ke bentuk awal setelah gaya dilepaskan dari material tersebut. Selanjutnya ada puncak UTS. Puncak UTS adalah tegangan maksimal yang dapat ditahan material sebelum mengalami deformasi atau patah. Selanjutnya yang terakhir adalah patahan. Patahan ini disebut titik di mana materialnya akhirnya putus. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi hasil uji tarik. Hasil uji tarik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, jenis dan struktur material. Jenis dan struktur material itu contohnya kayak logam, polimer, dan komposit yang memiliki sifat mekanis yang berbeda-beda sesuai dengan jenis dan strukturnya. Yang kedua ada suhu. Suhu yang lebih tinggi cenderung mengurangi kekuatan tarik beberapa material yang ada. Selanjutnya ada laju tarikan. Semakin cepat gaya tarik diberikan, semakin tinggi pula tegangan yang bisa dicapai beberapa material. Dan yang terakhir adalah kesalahan eksperimental. Kesalahan eksperimental adalah peralatan yang tidak terkalibrasi atau penjepitan yang tidak sempurna dapat mempengaruhi hasil uji. Selanjutnya ada aplikasi uji tarik. Uji tarik ini banyak diaplikasikan di berbagai bidang dalam industri. Seperti contohnya yang pertama ada industri otomotif. Di industri otomotif ini, uji tarik ini digunakan untuk menentukan bahan rangka kendaraan yang kuat dan aman. Yang kedua ada di industri konstruksi. Digunakan untuk memastikan kekuatan dan keamanan bahan bangunan seperti baja, logam, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya adalah di industri penerbangan. Di industri penerbangan, uji tarik digunakan untuk memilih bahan yang ringan namun memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Selanjutnya ada di industri manufaktur polimer dan komposit. Di industri manufaktur polimer dan komposit ini uji tarik digunakan untuk memahami sifat-sifat mekanik material baru. Selanjutnya ada kesimpulan dari uji tarik yang saya jelaskan ini. Uji tarik itu memberikan informasi penting mengenai kekuatan, kelenturan, dan batasan suatu material dalam menahan gaya tarik. Data dari uji tarik ini dapat digunakan untuk memilih material yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan aplikasi, serta memastikan material tersebut memenuhi standar keamanan dan performa yang diinginkan atau standar yang biasa digunakan dalam uji tarik. Mengapa uji tarik itu diperlukan? Dengan melakukan uji tarik, maka akan diperoleh profil tarikan yang lengkap berupa kurva hubungan antara gaya tarik dengan perubahan panjang yang sangat diperlukan dalam proses desain yang menggunakan material tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai uji tarik. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.